Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara pengacara terpidana pembunuhan Vina dan Eki mengungkap dua saksi kunci kasus pembunuhan Vina yakni Aep dan Dede tidak pernah ada di persidangan. Padahal Aep dan Dede adalah dua saksi utama yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Aep dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu Rudiana. Jaksa dilintasi dalam tuntutannya, dilintasi oleh korban, dua korban ini jalan raya ini. Jaksa dalam tuntutan ini tempat eksekusi, yaitu setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan. Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada. Kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini? Kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Sementara itu, usai Peggy Setiawan alias Peron ditangkap polisi, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina, Cindy Sembiring, enggan berkomentar lebih lanjut sebab 3 nama DPO tidak pernah dibahas dalam persidangan. Nama DPO muncul dari kesaksian ayah Eki, Ibtu Rudiana yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Orang itu yang sekarang menjadi 3 itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan. DPO itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi, yaitu Pak Rudiana, orang tua dari korban. Itu bukanlah kecelakaan. Makanya bapaknya itu, Bapak Pak Rudiana mencari tahu di tanggal 31 Agustus, beliau mendapat kabar dari Dede dan Aep bahwa adanya suatu anak-anak yang kumpul di depan SMP 11 di enggak. Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin. Ibu Peggy Setiawan, pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki, masih meyakini putranya tidak terlibat dalam kasus ini 8 tahun silam. Kartini menyebut Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon 8 tahun silam saat Vina dan Eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor. Bahkan saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun silam, putranya tidak berada di rumah. Anak saya itu tidak bersalah, walaupun polisi bersekekeh keras bahwa anak saya pelaku utama, tapi saya bersikekeh keras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Sementara saat menggeledah rumah Peggy Setiawan, usai berhasil menangkapnya, polisi meyakini penangkapan dan penggeledahan sudah sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti pun diamankan oleh polisi, seperti ijazah, raport, foto yang berkaitan dengan Peggy Setiawan. Penangkapan ini membuat tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Keluarga Vina mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap salah satu otak pembunuhan Vina, Peggy Setiawan. Namun, keluarga juga menilai jika proses penangkapan Peggy yang sudah menjadi buronan polisi selama 8 tahun terjadi sangat cepat setelah kasus ini kembali mencuat. Yaitu rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun, tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya, perihal desas-desus di belakang menyatakan jangan itu salah tangkap gitu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu.
ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu, Mbak. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon meliput bagaimana proses rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam menjadi perhatian warga. 7 tersangka diduga pelaku pembunuh Vina dihadirkan untuk melakukan reka adegan di 3 lokasi penganiayaan, pembunuhan, hingga jasad Vina dan Eki ditemukan. Namun proses rekonstruksi sempat dihentikan karena 7 tersangka menolak reka ulang adegan. Proses penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kini, proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali diusut polisi karena pelaku utama kasus ini masih buron. 1 pelaku Peggy Setiawan berhasil ditangkap, tersisa Andi dan Dani, 2 pelaku yang sudah menjadi buronan polisi. Tim Liputan, Kompas TV.